Nah, cara ngejawabnya begini, tolong diingat. Kalau nggak ingat, nonton di channel YouTube. Baik YouTube yang ini maupun YouTube yang ini. Ada 2 YouTube soalnya, Pak. Dipiralin semua kan biar bagus. Pancasila itu bukan agama. Cara ngejawabnya begitu. Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Makanya ada rekrutmen pegawai BPIP. Dalam tes terakhir, ada peserta yang ditanya. Peserta itu curhat ke saya, kok saya nggak diterima. Emang pertanyaannya apa? Dia ditanya, bisakah salam Pancasila mengganti Assalamualaikum? Jawab dia, bisa. Selamat, Anda ikut tes lagi tahun depan. Gagal, berarti gagal paham dia. Dianggapnya Pancasila itu akan menggeser posisi agama. Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila itu sesuai dengan nilai-nilai agama. Baik, coba kita kembali ke Nabi. Nabi mendirikan negara, namanya negara Madinah. Negara Madinah itu bukan negara berlabel agama. Darul Mithaq, negara kesepakatan. Nah, ini cara kita ngejawab, saya ajarin Bapak Ibu. Kalau ada yang mengajak kita mendirikan negara Islam, kayak DITII, NII yang lagi marak sekarang juga kan, Khilafatul Muslimin, Hizbut Tahrir dan lain sebagainya, jawabnya begini. Nabi tidak pernah mendirikan negara dengan label agama. Karena negara yang dibangun oleh Nabi di Madinah itu negara kesepakatan. Ada umat beragama lain yang bersepakat bersama Nabi. Dan dasar negara Nabi bukan Al-Quran. Mengapa orang togut-togutkan NKRI, mengharam-haramkan NKRI? Alasannya Bapak Ibu, konstitusinya bukan Al-Quran, tapi Undang-Undang Dasar 1945 dan ideologinya Pancasila. Jawab begini, Nabi mendirikan negara Madinah, konstitusinya bukan Al-Quran, tapi konstitusinya Sahifatul Madinah, Piagam Madinah, atau Al-Madinatu Masyru'iyah. Nah, ini yang dijiplak oleh pendiri NKRI. Kita punya negara namanya negara kesepakatan, dan dasar negara kita mengerucut mulai dari Piagam Jakarta sampai kepada Pancasila. Kan ini keren ini, saking cerdasnya pendiri bangsa kita. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Al-Quran itu hafal semua, yang non muslim aja hafal dengan ayat itu kan. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Al-Quran. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-Quran. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerennya Pak, sila keempat ini Bapak Ibu. Dulu milih Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, permusyawaratan perwakilan. Arab Saudi saja nggak pakai ini. Nah, kita ini di Indonesia nyontoh Khulafaur Rasyidin, permusyawaratan perwakilan. Kalau Arab Saudi bukan permusyawaratan perwakilan, kerajaan. Wa amruhum syura bainahum. Sila keempat di Al-Quran juga itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu huwa aqrabul littaqwa. Al-Quran juga itu. Karena pada akhirnya kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah menyampaikan setidaknya diantaranya, berarti bisa lebih. Diantaranya ada 5 ciri aliran radikal atau paham radikalisme. Yakni yang pertama, anti Pancasila dan pro ideologi khilafah. Yang kedua, anti pemerintah yang sah. Yang ketiga, selalu melakukan playing victim, seolah-olah merasa terzolimi. Ini ciri yang ketiga.
Ciri yang keempat, mereka menganut ideologi takfiri, mudah mengkafirkan. Jangankan yang beda agama, yang seagama pun dia kafirkan. Mentabdi', gampang bid'ahkan, dan anti dengan perbankan. Kemudian yang kelima, mereka anti budaya dan anti kearifan lokal. Baik, kita ulas satu persatu. Yang pertama, mereka anti Pancasila dan pro ideologi khilafah. Kecenderungan mereka anti 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan kita apa? 1, Pancasila. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Dan Indonesia adalah pasar yang paling potensial untuk radikalisme, karena Indonesia ini mayoritas muslim, maka radikalismenya membajak ajaran Islam. Makanya saya memberi istilah brainwashing, cuci otak, menggunakan bahasa agama, bahkan meracuni otak dengan bahasa agama. Saya ambil contoh sederhana. Bapak Ibu tak suruh milih, coba dipilih, milih Al-Quran atau Pancasila? Milih Quran apa Pancasila? Al-Quran itu wahyu Allah, Pancasila itu bikinan manusia. Saya ulang lagi, milih Al-Quran apa Pancasila? Subhanallah. Yang Pancasila dari mana, Pak? Oh, udah selesai itu ya. Saya yang Pancasila nggak usah jawab kalau nggak ya. Coba saya pengen nanya dulu sama yang muslim ini ya. Bapak muslim tapi ya? Muslim. Pilih Al-Quran apa Pancasila? Al-Quran dong. Bapak sudah selesai pokoknya ya. Anggap selesai. Milih bela Islam atau bela NKRI? Ini yang muslim jawab ya. Ini saya kena ini racun otak soalnya. Milih taat Allah atau taat pemerintah? Ya taat Allah lah, Pak. Allah kan punya surga, pemerintah mah nggak punya. Malah pemerintah naikin harga BBM. Saya ulang sekali lagi ya. Milih Al-Quran apa Pancasila? Al-Quran. Milih bela Islam atau bela NKRI? Bela Islam. Milih taat Allah atau taat pemerintah? Taat Allah. Makanya banyak orang 2 menit jadi teroris semua. Itu caranya. Apalagi nih diceramahkan di masjid. Kalau diceramahkan di masjid pasti jawabannya itu, Pak. Al-Quran. Kemudian bela Islam. Kemudian taat Allah. Udah pasti itu jawabannya. Nah sekarang begini Bapak Ibu. Sama kayak pertanyaan. Milih taat sama suami atau taat Allah? Ibu-ibu yang jawab. Taat suami atau taat Tuhannya? Jangan ragu jawabnya. Milih taat suami apa taat sama Tuhannya? Ya kafir sama Allah, sama Tuhan. Milih taat sama suami, kafir. Bapak-bapak jangan ngejawab ya. Saya ulang lagi. Buat ibu-ibu, milih taat suami atau taat Allah? Milih taat Allah, dicerai sama lakinya. Jangan macam-macam. Nah itu kan maksud saya Pak, itu pertanyaan jebakan. Kita jawab yang A salah, kita jawab B salah juga, nggak ada benernya itu. Sama kayak pertanyaan, milih berbakti pada Tuhan, berbakti kepada Allah, atau berbakti kepada orang tua. Itu kalau dipilih salah satunya, salah semua itu. Salah semua. Jawaban yang benar, berbakti kepada orang tua merupakan perintah Allah. Betul nggak kira-kira? Ridallah fi ridol walidain, karena ridhonya Allah, ridhonya Tuhan bergantung pada ridho kedua orang tua. Nggak dapat kita ridho Tuhan, ridho Allah kalau nggak ada ridho kedua orang tua. Milih taat suami atau taat Allah?
taat kepada suami, berbakti kepada suami merupakan perintah Allah. Ibu-ibu kalau pengen masuk surga taat suami. Kalau mau masuk neraka ngelawan suami. Suami lagi tidur sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Kan begitu tuh. Nah sama tadi, milih taat Allah atau taat pemerintah. Jawaban yang benar, mentaati pemerintah merupakan perintah Allah. Nah, kalau di muslim kan sering sekali Pak, orang membenturkan antara beragama dengan bernegara. Ada kontradiksi seolah-olah menjadi warga agama yang baik justru dengan cara membangkang negara. Padahal sejatinya dan sebenarnya menjadi warga agama yang baik itu berbanding lurus dengan menjadi warga negara yang baik. Betul nggak kira-kira? Kan jelas ayatnya, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan pemerintah yang ada di antara kalian semua. Berarti mentaati pemerintah itu merupakan implementasi, pengamalan ketaatan kepada Tuhan, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan kepada pemerintah merupakan hierarki, turunan dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Milih bela Islam atau bela NKRI? Yang benar jawabannya, membela negara merupakan kewajiban menurut ajaran agama. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Milih Pancasila atau milih Al-Quran? Nah, cara ngejawabnya begini, tolong diingat. Kalau nggak ingat, nonton di channel YouTube. Baik YouTube yang ini maupun YouTube yang ini. Ada 2 YouTube soalnya Pak. Dipiralin semua kan biar bagus. Pancasila itu bukan agama. Cara ngejawabnya begitu. Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Makanya ada rekrutmen pegawai BPIP. Dalam tes terakhir, ada peserta yang ditanya. Peserta itu curhat ke saya, kok saya nggak diterima. Emang pertanyaannya apa? Dia ditanya, bisakah salam Pancasila mengganti Assalamualaikum? Jawab dia, bisa. Selamat, Anda ikut tes lagi tahun depan. Gagal, berarti gagal paham dia. Dianggapnya Pancasila itu akan menggeser posisi agama. Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila itu sesuai dengan nilai-nilai agama. Baik, coba kita kembali ke Nabi. Nabi mendirikan negara, namanya negara Madinah. Negara Madinah itu bukan negara berlabel agama, Darul Mithaq, negara kesepakatan. Nah, ini cara kita ngejawab, saya ajarin Bapak Ibu. Kalau ada yang mengajak kita mendirikan negara Islam, kayak DITII, NII yang lagi marak sekarang juga kan, Khilafatul Muslimin, Hizbut Tahrir dan lain sebagainya, jawabnya begini. Nabi tidak pernah mendirikan negara dengan label agama. Karena negara yang dibangun oleh Nabi di Madinah itu negara kesepakatan. Ada umat beragama lain yang bersepakat bersama Nabi. Dan dasar negara Nabi bukan Al-Quran. Mengapa orang mengtogut-togutkan NKRI? Mengharam-haramkan NKRI? Alasannya Bapak Ibu, konstitusinya bukan Al-Quran, tapi Undang-Undang Dasar 1945 dan ideologinya Pancasila. Jawab begini, Nabi mendirikan negara Madinah, konstitusinya bukan Al-Quran, tapi konstitusinya Sahifatul Madinah, Piagam Madinah, atau Al-Madinatu Masrutiyah. Nah, ini yang dijiplak oleh pendiri NKRI. Kita punya negara namanya negara kesepakatan, dan dasar negara kita mengerucut mulai dari Piagam Jakarta sampai kepada Pancasila. Kan ini keren ini. Saking cerdasnya pendiri bangsa kita. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Al-Quran itu. Hafal semua, yang non muslim aja hafal dengan ayat itu kan. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Al-Quran. Sila yang ketiga,
persatuan Indonesia, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-Quran sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerennya Pak, sila keempat ini Bapak Ibu. Dulu milih Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, permusyawaratan perwakilan. Arab Saudi saja nggak pakai ini. Nah kita ini di Indonesia nyontoh Khulafaur Rasyidin, permusyawaratan perwakilan. Kalau Arab Saudi bukan permusyawaratan perwakilan, kerajaan. Wa amruhum syura bainahum. Sila keempat di Al-Quran juga itu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'dilu huwa aqrabul littaqwa. Al-Quran juga itu. Karena pada akhirnya kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul nggak kira-kira? Makanya kita berdoa pemimpin kita di atas. Pemimpin itu trias politika loh kita ini. Eksekutif, legislatif. Nah, karena kiri saya ini kan legislatif. Yudikatif. Nah ini pemimpin kita. Makanya saya nggak mau nyalek Bu April. Saya nggak mau jadi bagian dari trias politika. Inginnya jadi warga saja. Mestinya para pemimpin kita harus adil dengan rakyatnya. Setuju nggak kira-kira? Saya termasuk begini Bapak Ibu. Masalah subsidi BBM. Saya terus terang saja begitu membaca laporan Menteri Keuangan, subsidi BBM per tahun itu subsidi langsung ya. Dari yang kita beli di Pertamina 502 triliun per tahun. Subsidi BBM, LPG dan listrik. Kalau subsidinya masih dipertahankan, hanya orang kaya yang lebih besar memanfaatkan subsidi. Saya ambil fakta ini. Bagi warga bangsa Indonesia yang hanya kebeli motor dan tidak terbeli mobil, rata-rata ngisi bahan bakarnya Pertamax. Tanya tuh sama asisten saya itu. Pertama, ngaparun Pertamax? Ya rusaklah kalau pakai yang lain kata dia. Coba lihat Bapak Ibu, yang ada solarnya, solar BBM bersubsidi. Rata-rata mobil yang ngantri di sana. Betul nggak kira-kira? Mobil pribadi loh. Saya itu Fortuner, walaupun Fortuner lama ya, tapi ngisinya solar. Ada beban ketika saya ngantri solar itu ada tulisan BBM subsidi, ganjel di sini ya Allah. Saya kok pakai subsidi ya? Saya lebih setujunya memang subsidi itu dicabut Bapak Ibu. Karena mengapa? Terlalu banyak orang kaya yang memanfaatkan subsidi. Nah subsidinya dialihkan kepada yang lebih efisien. Apa contohnya? Gratiskan biaya pendidikan, hapuskan biaya daftar ulang. Setuju nggak kira-kira? Ini fakta. Saya kemarin baca orang bikin status di Facebook, rata-rata sekolah negeri di Lampung biaya daftar ulangnya 5 juta ke atas. Betul nggak kira-kira? Ya duit segitu loh Bapak Ibu, 5 juta ke atas. Kalau SMK lebih mahal lagi, ada yang 6 juta, ada yang sampai 21 juta. Subhanallah. Coba kita bandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah itu SMA gratis tanpa dana komite sama sekali. Itu Jawa Tengah. Kita sama provinsinya loh. Ini biar didengar Bu April ya. Coba sibuk ngomongin sama gubernur itu ya. Karena SMK itu kan kebijakan gubernur kan. Anggota legislatif ini yang disebut dengan keadilan sosial kan. Saya pengen ada subsidi langsung yang lebih efektif Bapak Ibu. Mengapa orang sekarang susah nggak mau banyak anak? Karena biaya sekolah itu mahal soalnya. Itu yang jadi masalah. Kalau zaman dulu ya iyalah, banyak anak banyak rezeki. 10 anak nyangkul di sawah semua soalnya. Nah sekarang mana mau anak sekarang? Jadi beban pendidikan itu sangat mahal sekali. Baik, sekali lagi ciri yang pertama, mereka anti ideologi Pancasila, mentogut-togutkan Pancasila, pro ideologi khilafah. Saya mau kasih tahu sedikit cara ngejawabnya ya Pak. Kalau ada yang mengajak kita mendirikan khilafah, jawabnya begini. Tidak ada satupun perintahnya dalam Quran hadis yang memerintahkan menegakkan khilafah. Jawabannya itu aja. Udah mati kutu mereka itu. Tidak ada sekali lagi perintahnya satupun dalam Al-Quran maupun hadis untuk mendirikan khilafah. Termasuk bendera-bendera hitam itu. Ada nggak sih di sini yang pakai bendera hitam itu?
Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, itu baju hitam banyak ya. Itulah manipulasi agama yang terjadi. Jutaan masyarakat Indonesia tertipu dengan istilah bendera tauhid. Sejak kapan tauhid itu punya bendera? Ini coba mau kita luruskan ya. Ada keterangannya begini. Idza ra'aitumur rayatis sud. Apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan. Ingat nyebutnya bendera hitam. Falzamul ardo wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum. Tetaplah di bumi kalian masing-masing, mantap-mantap di rumah saja, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Qulubuhum kazuburil hadid. Kelompok itu hati mereka keras bagaikan baja. Coba lihat Pak, ISIS yang pakai bendera hitam, hatinya keras kan? Bahasa kitanya Pak, kereng. Kereng itu tahu nggak artinya kereng ya Pak? Kereng, ngotot, ngetet, ngeyel, merengkel. Saking kerengnya itu Pak. JI benderanya hitam, Al-Qaeda benderanya hitam, Hizbut Tahrir benderanya hitam. Lalu mereka tak labeli kalimat tauhid, lalu mereka klaim itu bendera tauhid. Itu manipulasi, itu kamuflase. Sejak kapan tauhid punya bendera? Malah fatwa ulama Nangguru Aceh Darussalam, hati-hati menuliskan kalimat tauhid. Tidak boleh sembarangan. Jangan di topi, jangan di peci, jangan di baju. Termasuk ibu-ibu itu, liontin kalungnya, sebaiknya jangan lafaz Allah. Karena kalau tulisannya lafaz Allah, masuk toilet lepas kalung. Kebelet mampir toilet SPBU, kalungnya tinggal di depan. Hilang, ada yang mengamankan nantinya. Daripada lafaz Allah, mending nama suaminya. Fandi Chandraku sayang. Mending nama suaminya. Nah hati-hati sekali lagi, banyak orang yang tertipu. La yakuna bi'ahdin wala mitsaqin. Kelompok bendera hitam itu mereka merusak perjanjian dan melanggar kesepakatan dalam bernegara. Ini poin pertama. Poin yang kedua, ciri kelompok radikal itu anti pemerintah yang sah. Hati-hati sekarang ini segala isu digunakan untuk mendelegitimasi pemerintah. Saya katakan anti itu begini Bapak Ibu, bukan mengkritik. Kalau mengkritik boleh dong. Namanya orang berkuasa, kalau nggak dikritik nanti dia lalai. Betul nggak kira-kira? Harus tetap kita ingatkan. Kayak Pak Pandi, Bu April kan gitu kan. Kita boleh mengingatkannya. Apalagi kita sahabat, apalagi sama Bu April. Saya sudah seperti saudara sendiri, sudah lama. Bahkan sebelum beliau di partai ya. Saya balik lagi bahwasanya anti itu begini. Membenci pemerintah yang sah. Dan mengajak masyarakat ini tidak mengakui pemerintah yang sah. Bahaya itu Bapak Ibu. Karena itu masuk dalam kategori bughah. Masuk dalam kategori makar. Dalam Islam itu dosa yang paling besar adalah memberontak kepada pemerintah yang sah. Atau tidak mengakui pemerintah yang sah. Makanya di Arab Saudi, menolak pemerintah yang sah dihukum pancung. Saudi sudah menerapkan kebijakan yang mengkampanyekan khilafah dihukum pancung. Kalau itu diterapkan di Indonesia, alangkah banyak yang potol palanya ya. Bener. Jangankan anti Bapak Ibu, itu kan yang anti yang dihukum pancung ya. Imam Masjidil Haram, kurang apa Pak? Imam Masjidil Haram itu hafal Quran 30 juz, mantan hakim. Imam Masjidil Haram namanya Syekh At-Thayyib, mengkritik kebijakan Arab Saudi. Kebijakannya yang dia kritik, turun dari mimbar, langsung diborgol, dipecat dari Imam Masjidil Haram, divonis penjara 10 tahun. Dia banding, putusan di tahun 2022 tetap divonis 10 tahun penjara. Bukan anti pemerintah, hanya mengkritik saja. Maka bersyukurlah kita ini tinggal di Indonesia Pak. Bersyukur betul kita tinggal di Indonesia. Nggak ada orang yang mengkritik pemerintah yang dipenjarakan, nggak ada. Kita bebas mengkritiknya. Yang penting jangan memfitnah, jangan mengadu domba, jangan mencaci maki. Bahkan di Indonesia ini kadang-kadang kita kasihan ya. Presiden itu dicaci maki, wakil presiden dicaci maki. Padahal ada rumusnya.
Man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, suatu hari nanti pasti dia akan dihinakan oleh Allah. Ya sebetulnya di Teluk ini juga, di Keteguhan ini juga ya dulu. Perwata ya, ada penceramah datang ngomongin Jokowi banci. Coba buka celananya jangan-jangan head. Alhamdulillah. Saya nanya sama Pak polisi, kan banyak polisi yang hadir itu Pak. TNI, Marinir juga hadir kan. Saya nanya, itu kok nggak ditangkap si orang itu? Sudah menghina kepala negara. Ya jangankan sudah jadi presiden ya Pak, orang biasa saja nggak boleh dihina. Betul nggak kira-kira? Nggak boleh menghina. Itu makhluk Allah soalnya. Ini presiden loh. Orang nomor 1 di Republik ini. Saya tanya Pak polisi, kok nggak ditangkap? Waduh Ustadz, kalau ditangkap blunder, takut dia jadi superhero, dianggap pahlawan oleh pengikutnya nanti. Ternyata Bapak Ibu polisi tidak berani mempidana gara-gara dia menghina presiden. Apalagi itu delik aduan ya. Presiden harus ngadu sendiri. Hebatnya Pak Jokowi, nggak pernah mengadukan siapapun yang menghina beliau. Itu hebatnya Pak Jokowi. Tepuk tangan dulu. Nggak pernah. Padahal Pak Jokowi ini Bapak Ibu, penghargaannya apa? Negara dengan kekuatan ekonomi terbesar nomor 4 di dunia internasional. Negara ranking 1 sebagai negara yang paling bertahan terhadap masa pandemi. Dan Presiden Jokowi masuk sebagai presiden paling populer sedunia internasional. Orang luar membanggakan Pak Jokowi, kita menghinakannya. Nah, orang yang menghina Pak Jokowi, dia tidak dipidana gara-gara hinaan itu, tapi dia berbuat kesalahan sendiri. Bahkan sampai 2 kali masuk penjara. Apa sebabnya? Karena man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, suatu hari nanti pasti dia akan dihinakan oleh Allah. Nabi mengingatkan, man khala'a yadan min ta'atin. Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada pemerintah yang sah, laqiyallahu yaumal qiyamati la hujjatalahu. Dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujah sama sekali, tanpa alasan. Ada semua perbuatan kriminal maksiat Allah dengar alasannya. Ngapa kamu maling? Enggak kebeli beras ya Allah. Udah minta sama Pak Pandi Chandra enggak dikasih. Umpama ini ya. Ngapa kamu berzina? Bini saya merantau ke Arab ya Allah. 3 tahun gak pulang-pulang. Umpama ini. Masalah alasan kita diterima atau tidak itu urusan Allah. Tapi Bapak Ibu, ada perbuatan kriminal dan perbuatan maksiat yang Allah gak mau dengar alasannya. Orang yang melawan pemerintah yang sah. Waman mata walaysa fi unuqihi bay'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Nuduh pemerintah zalim, lalu membangkang, lalu melawan, lalu matinya bukan mati syahid, matinya mati sangit, alias mati jahiliyah. Hati-hati, pokoknya terutama yang muslim-muslim nih, kalau ada orang yang mengatasnamakan agama, entah dia berceramah di mimbar masjid atau dimanapun adanya, kalau ada orang yang mengatasnamakan agama, tapi ujung-ujungnya mengajak kita melawan pemerintah yang sah, saya pastikan itu ajaran sesat dan menyesatkan. Jangan ikut-ikutan yang sedemikian rupa. Boleh kita mengkritik pemerintah, tapi tidak boleh kita anti pemerintah. Man kariha min amrihi syai'an, barang siapa yang benci dengan kebijakan pemerintahnya. Saya mau tanya, kira-kira ada nggak kebijakan pemerintah yang kita nggak suka? Ada nggak? Ya jangan takut jawab, nggak akan dipenjara nggak? Ada kan? Tetap ada lah. Kayak naik harga BBM ini, separuh rakyat setuju naik harga BBM, separuh rakyat nggak setuju karena harga-harga naik kan? Kan sedemikian rupa. Hanya saja kata Nabi, barang siapa yang tidak suka dengan kebijakan pemerintahnya, fal yasbir, hendaklah dia sabar. Fa innahu man kharaja minas sultani shibran, karena kalau dia memberontak pemerintah walaupun cuma sejengkal, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Ciri kedua. Ciri ketiga sekarang, kelompok radikal itu terbiasa playing victim. Seolah-olah jadi korban gitu ya. Seolah-olah jadi korban. Apa kata mereka? Ulama dikriminalisasi. Jawab Bapak Ibu.
Kalau mereka mengatakan ulama dikriminalisasi, jawabannya begini, ulama yang mana? Ulama yang mana? Ada ribuan ulama anteng-anteng saja, betul nggak kira-kira? Ada jutaan santri anteng-anteng saja. Yang berbuat kriminal itu 1-2 oknum berbuat kriminal. Emang salah dia dewe. Lalu ditangkap polisi masuk penjara. Ya salah dia, ngapa dia berbuat kriminal? Jangankan orang biasa, Bapak Ibu, kata Nabi, anak saya saja kalau mencuri aku yang potong tangannya. Artinya sedemikian rupa. Tidak ada yang kebal hukum, betul? Umat Islam dizolimi. Umat Islam yang mana yang dizolimi? Coba di Bandar Lampung ini saja. Sudah ada hampir 1000 masjid di Bandar Lampung ini. Dan rata-rata orang bangun masjid itu, Bapak Ibu, nggak izin. Asal bangun masjid. Coba bandingkan sama di Arab. Di Arab Saudi, tidak boleh bangun masjid kecuali atas izin pemerintah. Di Arab Saudi begitu, Malaysia juga begitu. Makanya kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Arab, umroh atau haji, keliling biar melek mata. Susah cari masjid. 1 kilo, 2 kilo baru masjid, 3 kilo baru masjid. Coba lihat di Bandar Lampung. 500 meter masjid. Ada yang cuma 15 meter masjid, saingan adzan. Karena saingan adzan hampir sebacotan. Ini mendirikan masjid padahal ada aturannya, harus izin. Tapi nggak izin semau-maunya. Kalau dia dibatasi, ini menzalimi umat Islam. Justru sebaliknya Bapak Ibu, kita miris sekali kemarin. Di Cilegon, sampai umat Kristiani ingin mendirikan gereja pun tidak diperkenankan. Subhanallah. Saya ingin tanya, emang gereja itu berbahaya kah? Kan enggak kan? Gereja itu tempat orang memuji Tuhannya, betul nggak kira-kira? Tempat orang beribadah, ada apa? Ini ada kesan begini Bapak Ibu, seolah-olah kalau ada penceramah yang nyaci maki agama lain itu benar, padahal salah. Jadi jangan sampai kita membenarkannya. Sampai-sampai disebutkan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali kata Allah Taala kalian menghina Tuhan agama lain. Tidak boleh. Jadi kalau ada penceramah menyaci maki agama lain, menghina agama lain, bersifat arogan, itu sama sekali bukan ajaran Islam. Kalau dia mengatasnamakan Islam, berarti dia membajak Islam itu sendiri. Hati-hati dengan playing victim. Sekarang mereka ngomong Islamofobia. Saya pikir tidak ada di Indonesia Islamofobia. Kita Muslim, betul kira-kira? Kira-kira takut nggak sama Islam? Kan enggak kan? Kita biasa hidup berdampingan. Mayoritas Muslim kita nggak takut sama Islam. Islamofobia itu bukan istilah di Indonesia, tapi yang terjadi di dunia barat. Dikarenakan pasca peristiwa WTC Pentagon, maka muncul Islamofobia di dunia barat. Dan itu tidak terjadi di dunia Islam di Indonesia, karena Islam di Indonesia Islam yang rahmatan lil alamin. 3. Yang keempat sekarang, mereka menganut ideologi takfiri. Suka mengkafir-kafirkan. Nah inilah yang jadi masalah. Coba kita ini kan sudah punya rumus. Kalau beda agama rumusnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Mengapa kita ini nggak boleh menghina Tuhan agama lain? Karena hakikatnya Tuhan itu cuma satu. Sepakat nggak? Coba didengar lagi Bapak Ibu. Saya ulang lagi ya. Agama boleh berbeda, tapi Tuhan cuma satu. Sepakat nggak? Itulah mengapa kita nggak boleh menghina Tuhan agama lain. Kalau urusan beragama memang beda. Makanya dalam beragama ada rumusnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untuk kami agama kami. Tapi Tuhan itu tetap satu. Makanya wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan kami dan Tuhan kalian satu. Maka kalau kita menghina sesembahan Tuhan agama lain, maka sama saja kita menghina Tuhan itu sendiri. Makanya nggak boleh. Nah kadang-kadang jangankan dengan yang beda agama, kelompok ini dengan yang seagama pun dia mengkafir-kafirkan. Coba Bapak Ibu, mungkin kemarin ada video viral kan? Ada penceramah janggutnya lebat tekan udel. Dia berceramah, wa ma hum bi kharijina minan nar. Selamanya dia tidak akan pernah dikeluarkan dari neraka hanya gara-gara beda
salah milih pemimpin. Gara-gara salah milih pemimpin, kata dia, gara-gara milihnya tidak sesuai dengan keinginan dia, maka dia klaim orang tersebut dikekalkan dalam neraka. Na'udzubillah. Padahal itu urusan politik. Padahal ayat itu bukan tentang memilih pemimpin. Ayat itu bukan tentang afiliasi politik, tapi tentang orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Dan mereka punya kecenderungan tabdi'. Apa itu tabdi'? Setelah takfir, mengkafir-kafirkan, mereka mentabdi', suka membid'ah-bid'ahkan. Yang enggak sepaham sama dia bid'ah. Dan rata-rata mereka anti perbankan. Indonesia ini ekonominya riba, pakai bank. Maka Indonesia ini negara kafir. Kita nggak boleh mendukung pemerintah yang menyuburkan riba. Padahal Bapak Ibu, bank itu tidak riba. Coba, yang berpendapat bank riba, nggak boleh lagi belanja pakai duit. Karena duit itu produk perbankan. Ini harus konsisten itu. Yang mengatakan bank riba selamanya nggak boleh pakai duit. Karena duit itu produk perbankan. Karena kalau bank haram, semua produknya haram. Pakai ATM haram. Lewat jalan raya nggak boleh. Karena jalan itu dibangun pakai bank loh. Masuk tol nggak boleh karena pakai kartu tol. Kartu tol itu kartu bank juga. Ini yang saya bikin pening, PNS mengharamkan bank. Saya nanya sama dia, kamu gajian di mana? Bank Lampung. Kata saya. Berarti jadi PNS, berhenti lu ya, kata saya. Kita ini kadang nggak konsisten main haram-haram kan Bapak Ibu. Ini dia repot sendiri kan? Nah, ini jangan ikutan yang sedemikian rupa. Baik, yang berikutnya yang terakhir, mereka anti budaya dan anti kearifan lokal. Mengharam-haramkan budaya. Padahal Nabi sudah menegakkan kaidah bahwasanya adat itu perkara yang diperbolehkan. Al-aslu fil adah, ulama sudah sepakat hukum asal daripada adat kebudayaan al-ibahah, hukumnya boleh. Hatta ya dulu dalilu ala tahrim, sampai datang dalil yang mengharamkannya. Nah, mereka punya kecenderungan anti kebudayaan, anti tradisi dan lain sebagainya. Dan ini 5 ciri kelompok radikal tersebut. Baik, sampai di sini dulu. Kita buka tanya jawab. Saya persilahkan. Terima kasih kepada Pak Ustadz Suparman telah menyampaikan